Dunia pernah berada di titik nadir, terselimuti kegelapan yang pekat, penyelewengan keyakinan, bobroknya moral, dan penindasan merajalela di setiap sudut bumi. Di tengah karut-marutnya peradaban itulah, fajar kenabian menyingsing di Jazirah Arab, membawa cahaya bagi seluruh alam. Dengan sesi dokumentari, mari kita ceritakan tentang ini. Mari kita sejenak menengok ke belakang, ke masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan dunia abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Kekaisaran Romawi dan Persia mendominasi panggung dunia. Namun di balik kemegahannya, moralitasnya hancur. Penindasan dan kebrutalan menjadi pemandangan sehari-hari. Berbagai agama dan kepercayaan yang ada tak lagi mampu memberi bimbingan karena ajarannya telah diselewengkan. Kegelapan global seakan tak berujung. Di Jazirah Arab sendiri, kondisi tak jauh berbeda. Masyarakat Arab hidup dalam tradisi jahiliyah. Fanatisme kesukuan yang ekstrem memicu peperangan antar kabilah yang tiada henti. Penyembahan berhala menggantikan tauhid murni nabi-nabi terdahulu. Yang paling memilukan adalah kondisi perempuan. Mereka tertindas oleh hukum adat yang zalim. Kelahiran bayi perempuan dianggap sebagai aib, dan banyak dari mereka yang dikubur hidup-hidup. Pernikahan tak lebih dari sekadar transaksi seksual, dan poligami dilakukan tanpa batas. Perempuan kehilangan hak waris, bahkan diperlakukan layaknya pembantu. Lalu, siapakah bangsa Arab ini? Sejarah mereka berakar dari keturunan putra Nabi Nuh alaihissalam, khususnya Sem, yang menetap di Mesopotamia dan menyebar ke Jazirah Arab. Para sejarawan membaginya menjadi 3 golongan besar, Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Arab Mastribah. Fokus kita tertuju pada Arab Mastribah, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dari sinilah garis keturunan Rasulullah SAW bermula, berawal dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa Hajar dan Ismail kecil ke Makkah yang gersang. Allah kemudian memunculkan air Zam-Zam dan mendatangkan suku Jurhum. Inilah momen penting, di mana keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan suku Jurhum hidup berdampingan. Bersama ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah, kiblat bagi umat muslim di seluruh dunia. Kisah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam yang akan disembelih dan diganti dengan domba juga menjadi bagian dari sejarah yang tak terlupakan. Dilahirkan dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam muncullah Adnan, nenek moyang Rasulullah SAW. Dari Adnan ke bawah, silsilah keturunan ini jelas. Dari keturunan Kinanah, lahirlah kabilah Quraisy. Dan dari Quraisy inilah muncul keturunan Qusay bin Kilab, Abdul Manaf, dan cucunya Hashim. Hashim inilah nenek moyang langsung Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah memilih Bani Hashim dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Meskipun mayoritas masyarakat Arab terperosok dalam kemusyrikan, masih ada segelintir orang yang tetap menjaga tauhid. Mereka dikenal sebagai golongan Hanif. Beberapa di antaranya adalah Zaid bin Amru, Kas bin Saidah, dan Abdul Muthalib. Mereka adalah oasis di tengah padang pasir jahiliyah. Allah murka terhadap seluruh penduduk dunia, kecuali segelintir sisa-sisa ahli kitab. Namun, di tengah kesedihan global ini, harapan akhirnya datang. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Inilah gambaran dunia sebelum fajar kenabian menyingsing. Di episode selanjutnya, kita akan membahas keadaan menjelang masa kenabian. Jangan lupa follow dan simpan konten ini agar lebih mengenal Nabi kita.